Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mendapatkan rumah pemberian negara setelah tak lagi menjabat sebagai presiden pada 2024 mendatang. Tahu nggak sih, atas jasa dan tugasnya, para presiden dan wapres yang lengser dari jabatannya pasti mendapat kenang-kenangan dari negara berupa tanah ataupun rumah. Tapi ternyata ada juga loh presiden yang malah meminta pemberian itu dalam bentuk uang. Yuk deh kita lihat rumah pemberian negara yang diterima para presiden Indonesia dari masa ke masa. Baik, kita langsung mulai dari Presiden Soeharto. Soalnya pemberian rumah kepada mantan presiden baru diatur di masanya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang diteken Presiden Soeharto pada 18 Desember 1978. Makanya Presiden Soekarno nggak dapat pemberian rumah. Aturan pemberian rumah ini dikeluarkan oleh Soeharto dengan alasan tidak ada seorang pemimpin bangsa yang mampu memimpin Indonesia seumur hidup dan setelah masa jabatan berakhir, mereka akan menua dan jadi warga biasa. Dan ya, tentu saja alasan utama pemberian rumah ini juga menjadi bentuk penghormatan dari negara atas jasa dan pengabdian selama menjadi presiden. Tapi meski menjadi pencetus ide itu, Soeharto ternyata menolak tanah atau rumah yang akan diberikan kepadanya dan memilih menukarnya dengan uang sebesar 26,6 miliar rupiah. Uang itu adalah pengganti harga tanah dan biaya pembangunan rumah Puri Jati Ayu di kawasan sekitar Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1970-an. Oh. Sedangkan Presiden Habibie yang meski menjabat hanya 1 tahun, sebenarnya ia juga mendapat pemberian rumah dari negara. Hanya saja, rumah yang akan diberikan kepadanya adalah salah satu rumah mewah di Patra Kuningan terkendala izin. Rumah itu awalnya milik PT Patra Jasa, sekaligus milik Pertamina dan proses melepasnya itu cukup lama, sehingga harganya membengkak dari harga 7 miliar menjadi 17 miliar rupiah. Belum termasuk inventaris, pajak, bea balik nama, dan diperkirakan lebih dari 20 miliar rupiah. Sedangkan aturan harga rumah pemberian negara itu nggak boleh lebih dari 20 miliar rupiah. Alhasil, Habibie memilih menetap di rumah dinasnya di lokasi yang sama, namun diberikan fasilitas cicilan oleh Pertamina selama 20 tahun. Mirip dengan Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau akrab dikenal sebagai Gus Dur, juga diberikan negara sebuah rumah setelah tidak menjabat, namun ia tolak. Keputusan Presiden terkait pemberian rumah di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan dari negara kepada Gus Dur sebenarnya baru dikeluarkan di era Presiden Megawati. Lewat hadirnya surat keputusan Presiden nomor 81/2004 pada 27 Desember 2004 untuk mendukung undang-undang sebelumnya. Namun, Megawati membatasi pembangunan rumah yang diperuntukkan untuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tidak lebih dari 20 miliar rupiah. Namun pendiri PKB ini menolaknya dengan alasan ia sudah memiliki rumah sendiri di Jalan Warung Sila atau Jalan Al-Munawaroh, Ciganjur, Jagakarsa, sehingga ia tidak berminat memiliki rumah mewah. Gus Dur pun memilih menerima uang mentah dari negara yang dianggarkan untuk kediaman mantan presiden 20 miliar rupiah untuk digunakan membangun pesantren dan lembaga kajian keislaman di sekitar rumahnya. Tapi penolakannya itu juga ditolak oleh pemerintah. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini tetap diberikan lahan seluas 2.000 meter persegi di Mega Kuningan dan tidak pernah dibanguni rumah. Soalnya, ia tetap memutuskan tinggal di Ciganjur hingga akhir hayatnya pada 30 Desember 2009. Hingga akhirnya, tanah pemberian negara yang dijual oleh anaknya Yeni untuk membiayai kebutuhan keluarga dan sebagian besar hasil dari penjualan lahan itu digunakan untuk mendanai pembangunan Pusat Studi Islam Asia Tenggara di Ciganjur, seperti yang telah dicita-citakan oleh Gus Dur sejak awal. Selanjutnya ada Presiden Megawati yang sempat menjadi sorotan karena mendapat 2 rumah pemberian negara. Rumah itu terletak di Jalan Tengku Umar nomor 27 dan 29 Menteng, Jakarta Pusat, dan disinilah ia sering kali menerima tamu politiknya. Jadi, rumah ini awalnya adalah rumah dinas yang digunakan Megawati ketika menjabat sebagai presiden.
Ia bolak-balik dari rumah pribadinya di Jalan Kebagusan 4, Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ke rumah dinas ini. Namun barulah saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, rumah ini diberikan kepada Megawati. Dan hingga saat ini menjadi kediaman pribadinya. Sedangkan rumah pribadinya di Jalan Kebagusan menjadi markas PDIP. Lantas, bagian mana sih yang jadi sorotan? Nah, kalau di aturan undang-undang kan jelas para mantan presiden dan wapres memang dihadiahi rumah oleh negara. Tapi hanya sebuah rumah. Sedangkan Megawati mendapat rumah berdampingan nomor 27 dan 29. Konon saat masih menjadi presiden, Megawati menyewa rumah sebelah itu karena dianggap rumah dinasnya masih kurang luas untuk kebutuhan serta pas pampres. Dan karena total harga kedua rumah itu mencapai 25 M, dan ia memutuskan untuk mengembalikan uang 5 miliar ke negara, sebab jatah rumah dinas buat mantan presiden itu hanya 20 miliar rupiah. Gitu, berarti aman ya. Oke, kita berpindah ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di era pemerintahannya, SBY menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 yang ditekennya pada 2 Juni 2014 yang secara otomatis menggugurkan Keputusan Presiden Nomor 81/2004 buatan Megawati. Peraturan baru yang dibuat SBY ini tidak lagi membatasi besaran harga pengadaan rumah untuk mantan presiden dan wapres, dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sebelumnya SBY memiliki rumah pribadi di Kompleks Puri Cikeas Nagrak Bogor dan masih ia tempati. Setelah tak lagi menjabat, SBY pun menerima rumah seluas sekitar 1.500 meter persegi dari negara yang terletak di Jalan Megah Kuningan Timur 7, Jakarta Selatan. Gak cuma luas, tapi rumah yang berdiri di atas lahan seluas 4.000 meter persegi ini dilengkapi fasilitas mewah seperti lift dan taksiran harganya mencapai 300 miliar rupiah. Harga ini tentu dianggap sangat mahal ya untuk seorang pensiunan jenderal, PNS, ataupun presiden. Tapi ya gimana, aturannya udah diubah kok. Wah, emang enak ya kalau jadi presiden, bisa bikin aturan baru sendiri. Nah, di masa Presiden Jokowi ada aturan baru lagi nih yang dikeluarkan oleh Kemenkeu pada tahun 2022 terkait pengadaan rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden, tapi dengan isi yang tidak jauh berbeda. Batasannya adalah maksimal luas tanah di dalam ibu kota negara adalah 1.500 meter persegi dan setara dengan itu bisa di luar kota. Karena masa jabatan sebagai Presiden RI berakhir pada 2024 mendatang memang udah deket, Joko Widodo udah memilih hadiah rumahnya gak mau di ibu kota negara. Ia memutuskan untuk memilih lahan seluas 3.000 meter persegi di kawasan wisata kuliner, tepatnya di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Lahan kosong seharga 5 miliar ini dulunya adalah milik perusahaan Otobas atau PO Rosalia Indah dah. Rosalia Indah ya. Tadi mau nyanyi kayak Rosalinda Ayamor. Oke, kita lanjut. Kini bahkan udah ada titiknya loh di Google Maps dengan nama Tanah Pensiunan Presiden Jokowi. Spesial banget ya. Sengaja pilih di sana nih karena lokasi lahan pemberian negara ini gak jauh dari rumah pribadi Jokowi di daerah Sumber, Kecamatan Lawean, Kota Solo.